له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه يستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ومزيدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini dengan guyuran hujan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan ketika hujan itu sudah selesai dan kemudian Nabi SAW melihat genangan-genangan air, maka beliau berdoa, mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kami diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan dengan rahmat dan fadilah darinya. Maka ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini dengan udara yang sejuk, dingin, dan sebagian mungkin di antara kita yang tidak sempat istirahat siang, mungkin ini sudah waktunya, kalau bahasa kita sekarang wayai ya. Tapi alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kemudian banyak di antara kita mengatakan wayai turu maksudnya, alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk tetap berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bukan kebetulan, akan tetapi ini adalah merupakan skenario Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba yang dipilih olehnya untuk kemudian melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan kebaikan di saat banyak orang mungkin hari ini tidak sebagaimana kita malam hari ini lakukan, yaitu bisa dan dapat melakukan kebaikan. Oleh karena itu, ingat selalu bahwa apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat keimanan dan keislaman serta kemudahan kita dalam melakukan ibadah, ini adalah taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, bukan kemudian sekedar diingat dan disadari lalu kemudian dipahami tanpa ada upaya untuk kemudian menjaganya. Tetapi hendaknya seorang mukmin ketika mengetahui bahwa ini semuanya adalah nikmat, anugerah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa menjaga nikmat-nikmat tersebut dengan terus berdoa kepada Allah dan terus menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga nikmat iman dan Islam, menjaga nikmat kemudahan dalam melakukan kebaikan, bukan hanya diam tetapi terus berdoa kepada Allah dan juga melakukan langkah-langkah di mana kita bisa melakukan tambahan-tambahan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bukti di mana kita memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yazidu wa yanqus wa yazidu bi ta'ah. Keimanan seorang mukmin itu dipahami oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah senantiasa bertambah dan terkadang senantiasa berkurang, namun bertambahnya diingatkan ya dengan ketika seorang hamba menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, di kesempatan pertemuan yang terakhir yang lalu bahwa kita sudah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surah An-Naba, di mana di paragraf pertama kita tahu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang keadaan musyrikin, keadaan orang-orang kufar di zaman Nabi SAW yang mereka senantiasa bertanya-tanya
ya, berdebat, berdiskusi, ya, berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang tidak beriman tentang hari kiamat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dan dalam surah awal-awal dalam surah An-Naba, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ketidakimanan mereka itu akan kemudian mereka dapati. Kalla saya'lamun, benar-benar mereka akan senantiasa mengetahui. Summa kalla saya'lamun, mereka akan benar-benar senantiasa mengetahui perkara hari kiamat, walaupun kemudian mereka ada yang tidak beriman di saat mereka masih hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan paragraf pertama tentang di mana keadaan mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kufar di zaman Nabi SAW tidak beriman dengan hari kiamat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah ini dalam ayat yang ke-6, alam naj'alil arda mihada. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu sebagai hamparan untuk kemudian kita bisa tinggal di atasnya, untuk kita bisa kemudian berada di atasnya dan hidup di atasnya dengan segala kebutuhan yang kemudian dimiliki atau kemudian dibutuhkan oleh orang-orang yang tinggal di atasnya. Allah Subhanahu wa taala telah sediakan berupa air, berupa tumbuh-tumbuhan, makanan dan seterusnya ada di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini satu di antara ayat yang menunjukkan Allah inginkan kepada kita memahami bahwa di antara kekuasaan Allah dan kebesarannya adalah kemudian di antaranya kita harus mentadaburi bumi Allah Subhanahu wa taala yang dibentangkan begitu luas dan di atasnya penuh dengan kehidupan, penuh dengan kemudian apa-apa yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya. Wal jibala autada, dan kemudian diterangkan di ayat yang ke-7, bukankah kami jadikan ya gunung-gunung sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai pasak. Di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan. Dan secara kaidah ilmiah sains hari ini yang kemudian ditemukan oleh orang-orang ya yang kemudian faknya adalah ilmu geografi ya kalau tidak salah, mereka mengatakan memang gunung itu antara kemudian yang menjulang tinggi ke atas ya akarnya atau pasaknya itu jauh lebih panjang, jauh lebih tinggi, dan itu adalah menunjukkan sifat daripada pasak itu sendiri. Maka di sini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mungkin baru diketahui oleh orang-orang zaman sekarang, yang kemudian mereka bisa meneliti dan kemudian autentik menemukan ilmu tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hal ini 1400 tahun yang lalu, di saat pada saat itu tidak ada satupun alat yang bisa membuktikan secara autentik tentang perkara kaitannya dengan gunung yang bersifat seperti pasak. Kemudian ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, di ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara tanda-tanda kebesarannya wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Di dalam ayat yang lainnya, ini sedikit saya singgung, di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala memang spesifik pernah berbicara tentang di antara tanda-tanda kebesaran Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya ya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayatnya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian berpasang-pasangan ya. Dan subhanallah ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, pasangan kita dari diri kita sendiri, min anfusikum azwaja, dari diri kalian seorang pasangan, yaitu seorang pasangan suami istri, atau dalam hal ini adalah spesifik untuk seorang istri, karena yang dikatakan dalam konteks ayat ini adalah kalian para laki-laki. Dan benar, karena perempuan itu disebutkan dalam hadis yang sahih ya, kata Nabi SAW, innal mar'ata khuliqat min dila', perempuan itu tercipta dari kue apa? Donat
bukan tulang rusuk, ya. Sehingga kata Nabi SAW, sifat mereka, wa idza syaddatta tuqimuha kasartaha. Kalau kamu kemudian keras kepada tulang rusuk yang bengkok itu, ya, kamu akan mematahkannya. Wa idza taraktaha lam yazal a'waj. Namun kalau kamu biarkan tulang rusuk itu dibiarkan tanpa kemudian kamu urusi, lam yazal a'waj, maka kamu akan membiarkan tulang rusuk itu bengkok. Lalu kemudian bagaimana solusinya? Sebagaimana pertanyaan para sahabat kepada Nabi kita SAW, maka beliau pun kemudian menjawab apa? Fastausu binisa'i khaira. Oleh karena itu teruslah kalian nasihatkan kepada mereka, wasiatkan kepada mereka, didik mereka, bimbing mereka, ya, al khaira, dengan kebaikan. Nah, ini diantara ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, wa ja'alna, ya, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan, ya, untuk kalian pasangan, atau manusia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Ini diantara apa? Bentuk dan salah satu diantara tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian terakhir pembahasan kita di ayat yang ke-9, yaitu wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai tempat atau momentum, ya, momentum untuk istirahat. Subata, ya, tidur kita itu adalah momentum istirahat, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, lalu kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ai qati'an lil harakah li rahatil abdan. Maksudnya adalah sebagai pemutus dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi nek wong turu si utung mlaku-mlaku, si utung ngopi ning mburi, kuwi arane ra turu. Ya. Ana wong turu tapi kemudian ngaploki kancane, kuwi ra turu arane. Ya. Kalau orang kita misalnya turu kok ngaploki kancane kuwi berarti ngelindur. Tapi kan tidak mungkin kemudian begitu dantem ngantem meneh, ora mungkin. Begitu dantem paling ngono ta. Itu kan tidur namanya. Nah, ini namanya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir qati'an lil harakah. Tidur itu adalah memutus dari semua gerakan yang dilakukan, dan memang kebiasaan manusia ketika kemudian terjaga pasti mereka banyak bergerak. Ya. Nek ora ono gerakane berarti patung. Nggih. Nah, lirahatil abdan, untuk menjadi sebab, ya, atau kemudian untuk badan itu menjadi istirahat, ya. Fa innal a'dha wal jawarih takillu min kathratil harakah fi intishari bin nahar fil ma'ash, fa idza ja'a al-lail wa sakanatil harakat. Kata beliau, karena sesungguhnya anggota badan kita, ya, tubuh kita, tangan, kaki, mata, telinga, kui ono batasannya, ya, ada batasannya, ada rasa capeknya, ya, ada lelahnya, ada batas waktunya. Kalau baterai ono lobete, ya, sebagaimana beliau menyebutkan min kathratil harakah fi intishari bin nahar, karena banyaknya aktivitas yang mungkin dilakukan oleh seseorang di waktu siang hari, baik itu mereka sedang mencari nafkah ataupun kegiatan yang lainnya, sehingga ketika kemudian datang malam, ya, tubuhnya akan kemudian bisa beristirahat, tubuhnya akan istirahat. Nah, bahkan beliau menyebutkan fastarahat fahasalan naumul ladzi fihi rahatul badan wa ruh ma'an. Karena tidur itu bukan sekedar, kata beliau, istirahat berupa jasmani dan kemudian anggota badan kita saja, namun rohani kita, ruh kita pun kemudian bisa beristirahat. Jadi memang ini diantara tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesarannya adalah wa ja'alna naumakum subata. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, mungkin di pertemuan yang lalu belum saya sampaikan kaitannya dengan tidur itu tidak harus malam hari saja. Siang pun Nabi SAW mengajarkan untuk kita beristirahat yang disebut dengan qailulah. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau bersabda, ya, kilu, ya, tidur sianglah kalian sedikit, ya, qailulah,
fa inna syaitan la yakil, karena sungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Ya, saya menjelaskannya agak susah kaitannya dengan masalah ini, tetapi sudah nggak perlu dijelaskan agar antum paham. Oh berarti nek wong kuwi ora turu awan kaya setan, ya nggak begitu juga gitu maksudnya. Tetapi kalau kemudian ada orang yang tidak tidur siang kok kemudian kaya kesetanan ngantukan, oh ya memang bener gitu. Ya wallahu taala alam bisawab. Yang jelas hadis itu adalah khabar ghaibi, kabar yang kemudian bersifat gaib dari Nabi kita SAW, untuk kita bisa fahami bahwa syaitan itu dikabarkan oleh beliau berdasarkan wahyu dari Allah tidak tidur siang. Ya, tetapi jangan kemudian antum ya mengatakan bahwa kalau ada bolone rak turu awan kemudian setan, nggak boleh ya, karena memang ini adalah bentuk di mana Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada kita, memberikan khabar kepada kita bahwa syaitan itu tidaklah tidur siang ya. Nah, jadi tidur itu berarti boleh tidak siang hari? Boleh. Nah, yang kemudian banyak terjadi di kalangan kita, ini sedikit ada uraian-uraian yang mungkin bagian dari nasihat kaitannya dengan satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah kaitannya dengan masalah tidur. Kebanyakan di antara kita, mohon maaf ini ya, mungkin yang tersinggung, saya tidak mau minta maaf karena memang saya tujuannya nyinggung. Maksudnya piye? Nek isuk bar subuh aja do turu. Ini kaidah. Ya. Ustaz, tapi saya pernah melihat ada orang tidur ya habis subuh nggak apa-apa, sehat-sehat saja. Iya, tapi ini menyalahi kebiasaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW ya pernah bersabda, burikat ummati fi bukuriha, umatku itu diberkahi di pagi-pagi hari mereka. Jadi gunakan waktu semaksimal mungkin di pagi hari untuk kemudian beraktivitas. Belum lagi ada hadis yang kemudian disebutkan dalam satu riwayat yang sahih di mana Rasulullah SAW pernah mengumpamakan bahwa mencari nafkah, beraktivitas yang baik itu diibaratkan oleh beliau seperti mencari nafkahnya seekor burung. Kata beliau alaihi salatu wassalam, yaghdu khimasan wa taruhu bitonan. Ya, mereka para sekawanan burung, atau dalam hal ini mungkin seekor burung ya, sekawanan burung ya, yaghdu khimason, mereka keluar dari sarang-sarang mereka di pagi hari, khimason, dalam keadaan lapar, wataruhu bitonan, kemudian kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Ya, ini satu keadaan di mana kita pun sebenarnya ya diperintahkan di pagi hari untuk kemudian beraktivitas. Ya, aktivitas di pagi hari, jangan kemudian lampunya bersubuh malah dimatikan, wayai gitu kan. Nah, ini kurang tepat. Ya, harusnya beraktivitas. Sing punya rumah ya dibersihkan rumahnya, yang punya kantor ya dibersihkan kantornya, yang punya ikan ya dikasih makan ikannya, ya, yang punya burung ya makan burungnya, yang punya apalagi itu biasanya kalau teman-teman doro ya dipakani dorone isu-isu. Jangan sampai kemudian dorone neng omahe tonggo maling intip kon tonggo, intip jenengan. Intip dulu nek dipe ning gendeng ya to, wis dinteni pengen kerasa rasane intip bar entek dipangan dorone tonggo. Ini kurang bener ini. Dolim sama tetangga. Atau punya ayam dicul ketok wis bar kuwi tanggane sik do mangan sarapan malah ngrusui ayame sapa ki disepatani wong ya. Maka pagi-pagi itu gunakan semaksimal mungkin waktu itu untuk beraktivitas ya, waktu untuk beraktivitas. Jangan nempel kasur, pasti nggak mungkin nggak, wis aku tahu biasanya sering nyacak. Saya itu sering itu subuh-subuh keleleran ngono, begitu ngelirik gini anak wis Pak Salim mau sekolah. Kenapa? Karena pasti ketiduran. Apalagi yang antum bangunnya jam 2, jam 3 pasti bar subuh ngantuk. Untuk kemudian kita tidak tertidur ya maka solusinya harus aktivitas. Padahal kalau kemudian kita lawan, kita aktivitas, itu lebih nikmat daripada kita tidur pagi. Ya.
Dan Nabi SAW ketika mengumpamakan terkait tentang bagaimana mereka sekawanan burung mencari nafkah itu menunjukkan bahwasanya nggak ada itu burung begitu keluar sik ono sing mampir neng menclok neng ngendi neng dahan lainnya kemudian tidur pagi dulu, nggak ada. Ada, anak pengen tahu ada nggak, coba antum teliti burung yang kemudian sudah keluar dari sarangnya glosor neng wet kemudian tidur pagi dulu, nggak ada, langsung beraktivitas ya. Dan ini sebenarnya seperangkat, bukan seperangkat alat sholat ya. Pengennya seperangkat alat sholat, seperangkat dengan apa? Dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang lainnya, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya nanti menyebutkan wa ja'alnal laila libasa, bahwa malam itu ya sebagai pakaian kita. Makanya jangan kemudian kita itu menyalahi. Nah, ini termasuk sebenarnya nih kajian kita ini sedikit menyalahi. Kudune kita ini sudah mapan di atas kasur, persiapan tidur, nanti persiapan jam 2 bangun untuk sholat malam. Lah apa kajiannya diganti jam 2 pagi? Hah? Kalau kita lihat dari literatur hadis Nabi SAW, harusnya bagaimana teman-teman? Harusnya kita itu tidur awal malam. Ya makanya aku kadang-kadang yang mengisi pengajian sini itu sudah gini-gini dulu, nyusun kekuatan. Ya sudah habis-habisan pokoknya kalau di sini. Nah, ini alhamdulillah barusan ada asupan panas-panas sedikit, agak semangat. Ya. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini diantara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang betul ya, ketika kita menyalahi itu semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, pasti itu bertentangan dengan kesehatan yang hari ini kita percaya bahwasanya dokter-dokter itu berkompeten dalam pembicaraan mereka terkait tentang kesehatan. Selalu ahli kesehatan mengatakan bahwa yang namanya malam itu memang tempat dan waktu momentum terbaik untuk kita istirahat. Makanya mohon maaf, yang main olahraga malam-malam masalah ya, entah itu masalah karena memang fisiknya, entah itu masalah yang kemudian hal-hal yang tidak kita inginkan, itu pasti ada ya, karena itu menyalahi tanda-tanda diantara yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan ya. Nah, dan sedikit saya ingin sampaikan, ada kemarin yang saya singgung, mungkin bukan di masjid ini ya, Syekh Saleh Fauzan pernah menyinggung kaitannya dengan tatawur sinai. Tatawur sinai itu adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi bagi kita mungkin kita akan menganggap itu hal yang lumrah karena memang berkembangnya zaman, maka berkembangnya pula teknologi yang kemudian dikembangkan oleh manusia di zaman tersebut. Tetapi tentu para ulama ketika melihat itu semua tidak sebagaimana cara melihatnya kita sebagai orang awam. Para ulama mengatakan di antara perkembangan teknologi yang kaitannya dengan penerangan, lampu-lampu yang begitu terang, itu sebenarnya pengaruh buruk bagi kita. Sebagaimana yang kemudian kita sering dapati di kota-kota besar ya, atau bahkan mungkin di Saudi Arabia sendiri ya, justru malam hari mereka beraktivitas. Ya, justru malam hari mereka baru beraktivitas, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan ya wa ja'alna an-nahara ma'asya, siang itu untuk bekerja, siang itu untuk aktivitas. Namun kemudian mereka akhirnya hari ini karena aktivitas malam yang seringkali mereka lakukan dengan adanya lampu-lampu yang terang menyebabkan tidak jadi mereka ngantuk. Akhirnya aktivitas mereka dimulai itu biasanya jam 10 pagi. Ini teman-teman yang sudah biasa main di umroh ya, apalagi provider visa, itu mereka akan bisa komunikasi dengan mereka teman-teman yang kerja di Saudi ya, itu di atas jam 10 waktu Saudi. Berarti kalau di sini kira-kira jam 2 siang ya. Makanya teman-teman yang ngurusin visa, ngurusin tiket kemudian bookingan hotel yang di sana, itu aktivitasnya biasanya mulai siang hari, karena dari sana itu jam 10 baru mulai ya. Dan itu kebiasaan yang kemudian tidak bisa kita jadikan patokan sebuah waktu dan keadaan yang ideal, tidak ya. Yang ideal tetap adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam
Al-Quran, bahwa siang hari untuk bekerja dan malam hari itu untuk istirahat. Itu adalah waktu yang ideal. Maka ikhwan fillah azanillahu iyyakum jami'an, bagi teman-teman yang kemudian masih punya pekerjaan dengan kondisi dan waktu pekerjaan yang masih normal sebagaimana fitrahnya manusia, maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dari pagi sampai sore kita kerja, memang sudah kaidahnya seperti itu. Ya, daripada kita dikasih pekerjaan yang harus bangun jam 2 malam. Ya. Ini jangan sampai menyalahi aturan-aturan itu, nanti pasti akan tubuh kita akan menolak dengan keadaan yang demikian. Kita lanjutkan ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa." Dan kami jadikan malam itu sebagai libas. Itu sebenarnya pakaiannya yang bisa menutupi. Beliau Imam Ibnu Katsir memaksudkan, ya, yakhshan nas dhalamuhu wa sawadu. Jadi kegelapan malam dan hitamnya malam itu meliputi manusia. Jadi karena malam itu memang kita melihat malam itu sudah paling pandangan kita itu terbatas sekali. Sebagaimana antum kemudian pakai mukena tapi tidak sampai ujungnya, gerugupan sarung lah ibaratnya. Kan raketnya paling ya sebatas sebagaimana yang kita bisa lihat di dalam ya sarung itu. Ya, coba yang bawa sarung siapa? Antum coba gerugupan sarung gini, kan pasti pandangan kita terbatas karena memang sarung itu meliputi kita, menutupi kita. Sebagaimana gelapnya malam, ya, itu meliputi diri kita. Oleh karena itu biasa orang kalau kemudian mendapati kegelapan di kamarnya, di rumahnya, yang akan terjadi apa? Ngantuk. Yang akan terjadi ngantuk, dan itu wajar, hal yang biasa. Oleh karena itu tuku lampu aja padang-padang. Ya, buatnya juga gede-gede selain boros, pemenang saiki wis mundak kabeh. Ya, antum nanti malah kebanyakan terjaga di rumah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian beliau Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan bahwasanya Qatadah ya berkomentar terkait tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna laila libasa ai sakanan. Maksudnya adalah memang untuk sakan itu untuk menjadi ketenangan, menjadi istirahat, ya, menjadi tentram. Malam itu menjadi tentram, ya. Makanya kalau kemudian malam itu dijadikan untuk waktu dan momentum kita malah ribut, malah gembor-gembor, itu pasti menyelisihi fitrah manusia. Ya, udah begitu malam masuk, begitu malam nggak usah keluyuran. Ini kaidah dalam Al-Quran. Kemudian ikhwan fillah azanillahu iyyakum jami'an, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Lihat ini ayat yang keberapa nih? Yang ke-11. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu untuk mencari nafkah, ma'isyah, ya, untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk mencari nafkah. Beliau mengatakan, ai ja'alnahu musyriqan nayran mudhi'an. Kami jadikan siang ini atau siang itu, ya, terang benderang, menerangi seluruh penjuru, ya, yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada cahaya yang lebih atau lampu yang lebih dahsyat terangnya daripada matahari. Ya. Ini musyriqan nayran mudhi'an. Ya. Terangnya ini meliputi segala yang kemudian terkena cahayanya. Nah, liyatamakkanun nas minat tasarrufu fihi wadh-dhihabi wal maji' lil ma'ash wat takassubu wat tijarat wa ghairi dzalika. Terangnya matahari yang kemudian Allah jadikan siang hari itu menjadi terang untuk apa? Untuk manusia itu bisa bekerja, pergi dan pulang, atau pulang dan pergi, ya, untuk mencari nafkah, mencari kehidupan. At-takasub di sini untuk
kemudian mencari kehidupan, mencari nafkah, ya, untuk mendapatkan hak-haknya di kehidupan dia dan semisalnya, ya. Artinya ada yang bercocok tanam, ada juga yang memang sebagian di antara kita sing kerjane iki, ya, cuman jegok-jegok ndelok ke anak buah kerja aja. Itu yang jelas dia ngawasi, itu bagian dari pekerjaan takasub, ya, wa tijarat, dan juga perdagangan, ya. Ini juga bagian dari hal-hal yang akan terjadi dan sebenarnya itu fitrah dari seseorang untuk melakukannya di siang hari, ya, mencari nafkah, kemudian berdagang, ya, pergi pulang untuk mencari nafkah, ini adalah di siang hari. Makanya Nabi SAW tadi menyebutkan dalam hadis yang sahih tadi, wataruhu bitonan. Ada enggak burung itu yang pulangnya setelah maghrib, wis gelap gulita nembe mulih? Kebanyakan nyasar, ya, kebanyakannya nyasar. Doro ora mulih, nek wis wengi ngono ora mulih, kenapa? Nyasar, ora weruh. Ya, makanya malam-malam burung dara itu kalau mau diambil malam-malam mesti rakyat warawuruh, ada tangan di depannya aja nggak kelihatan, ya, paham ya? Nah, ini diantara yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang siang itu untuk mencari nafkah, siang itu untuk bekerja, siang itu untuk berdagang. Ini adalah diantara bentuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah telah sebutkan 1400 tahun yang lalu, ya. Maka jangan pernah kita selisihi, oh aku tak kerjane malam aja Ustaz, siang aku tak nggo turu, lah wis toh cacaan tidur siang itu mbok yo dari pagi sampai sore tetap lempoh hawae, nggak akan pernah mendapatkan badan yang fit, yang maksimal istirahatnya ketika kita mengambil waktu siang itu untuk istirahat. Malamnya begitu kerja wis toh sak kuat-kuate lah, sing kuat paling motone tapi badannya ngluntruk, mesti koke karo satpam. Paling fit iki paling nek ono bedak maling baru engko fit, wis kuwi bener. Ya, saya beberapa kali kalau ngisi subuh, ya, satpam itu tak klaksoni ora krungu. Begitu saya mudhun dari mobil, saya loncat pagar, tak gugah, ternyata Afan Ustaz ngorok. Padahal lah mau siang tidur nggak Pak? Tidur sudah persiapan, tetap wae kopi mau kayak apa, tetap yang namanya malam ngeluntruk. Kenapa? Karena memang malam itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan apa? Dijadikan untuk tempat dan momentum manusia untuk istirahat. Sedangkan siang untuk bekerja. Namun tadi sudah kita sebutkan, tidak mesti siang itu gaspol ratau istirahat, enggak. Manusia juga ada batasnya, ya. Biasanya kalau kemudian jam 11 yang normal bangunnya jam 3, ya, yang normal bangunnya sepertiga malam, itu insya Allah jam 10 itu mulai rip-rip. Saya itu kalau di kantor atau lagi di maktabah gitu, begitu jam 10 itu ono tamu pun wangop-wangop sampai tamu ini ngantuk Ustaz, ya lanjut, ya. Itu udah normal karena memang kata Nabi SAW, kilu fa inna syaitan la yakil, tidur sianglah kalian karena sungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Jadi memang siang hari saja kita memang ada waktu di mana kita diperintahkan untuk tidur sedikit, sejenak sebelum sholat duhur. Makanya teman-teman yang masih ngantor di kantor itu, begitu kita ngantuk sedikit itu coba ditidurkan sebentar aja, 15 menit, insya Allah seger lagi, ya, karena memang itu hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau aturan kantornya antum tidak boleh sama sekali memejamkan mata walaupun 1 detik, ya ojo. Nah, napa nglanggar antum? Lah tapi wis kadung Ustaz, ya wis kadung, tapi kan doyan gajine to. Nah, nek doyan gajine ya jangan melanggar. Nah, itu sudah al muslimu ala syurutihim. Ya, kalau memang dari perusahaan nggak boleh tidur walaupun di atas meja, ya jangan antum melanggar. Ya, tapi ini berarti menyelisihi Ustaz. Ya, menyelisihi kan aturannya, fulusnya nggak menyelisihi. Makanya kalau antum tidak suka, ya sudah keluar dari perusahaan itu. Cari perusahaan yang boleh tidur siang sejenak 15 menit. Ya, perusahaan saya nanti boleh. Mau daftar saya. Ya. Nah, ikhwan fillah azanillahu iyyakum jami'an. Ini diantara hal-hal yang
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Semua itu belum ada riset yang kemudian dilakukan oleh para dokter ataupun ilmuwan di tahun itu, di waktu itu ketika ayat ini tuh turun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini kemudian disampaikan dengan segala kekuasaan dan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala, langsung kemudian memahamkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha berkuasa, Maha mengetahui, ya, dengan segala ciptaannya. Nah, kalau kita mungkin percaya ketika kemudian kita sudah melihat bukti-bukti, oh iya benar kata dokter ini memang begitu. Ya, kalau dulu orang-orang di zaman para sahabat, mereka belum mengetahui sebagaimana hari ini kita ketahui. Ya, seperti yang kemarin sudah kita contohkan kaitannya dengan mobil, itu sebenarnya sudah dibicarakan 1400 tahun yang lalu. Tapi saya yakin Imam Syafi'i walaupun belum pernah lihat mobil, beliau percaya. Wasayahluqu ma la ta'lamun, dan kami akan menciptakan sesuatu yang sama semisal dengan kuda, dengan keledai dan bighal, yang sebagai alat transportasi dan juga perhiasan yang kemudian nanti kalian tidak sama sekali pernah melihatnya. Jadi Nabi Muhammad sudah pernah disampaikan oleh Allah, kami kata Allah akan menciptakan sesuatu yang sama seperti kuda, tetapi kalian tidak akan pernah melihatnya. Contohnya apa? Itu tadi Toyota, Jaguar, apa segala macam itu. Ya, Masya Allah. Tapi percaya nggak Nabi Muhammad dan para sahabat? Percaya. Lah kita yang kemudian sudah percaya Al-Quran, dilihat dan diperlihatkan oleh Allah tentang bukti yang kemudian 1400 tahun lalu telah Allah sampaikan, dan hari ini terbukti, kok kemudian kita masih ragu tentang kebenaran Islam, itu berarti bodoh. Orang ngerti tentang bagaimana Allah memiliki kekuasaan dan tanda-tanda kebesarannya. Ya. Nah, terkait tentang apalagi masalah kemudian batasan antara air tawar dengan air asin di laut, ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Ya. Kemudian adanya sungai-sungai yang ada di lautan, ada nggak dalam Al-Quran? Apa dulu sudah ada sahabat yang menyelam sedalam itu? Tidak ada. Itu ditemukan ketika kemudian alat-alat selam yang canggih, ya, kapal-kapal selam yang kemudian canggih baru diketahui. Tetapi kemudian ikhwani fiddin azinillahu iyyakum jami'an, itu semuanya sudah dikabarkan, dan mereka para sahabat meyakini seyakin-yakinnya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an. Bulan yang kemudian kemarin kita bahas, ya, dibelah. Apakah kemudian itu tidak diyakini oleh mereka para sahabat yang belum pernah mengenal dan dengar kata-kata NASA? Tetap diyakini. Kita harusnya lebih beriman ketika kemudian ada orang yang kemudian hari ini berkata bahwasanya bulan begitu dekat itu seperti ada belahannya. Kita seorang muslim, berarti benar ya, dulu dijadi apa, bulan itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala dibelah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu benar. Nah, pertanyaannya, dulu di zaman Syafi'i sudah ada belum pernyataan NASA? Pernyataan ilmuwan-ilmuwan luar angkasa? Belum ada. Tapi mereka percaya tidak? Percaya. Itulah keimanan yang tidak semuanya kemudian kita harus membuktikan. Setiap kabar-kabar yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya harus dibuktikan secara apa? Secara otentik dengan ilmu manusia. Tidak harus, ya, karena ada hal-hal yang kemudian memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan perkara-perkara yang gaib, dan itu menjadi bagian dari konsekuensi seorang yang beriman, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, paham? Nah, ikhwani fiddin azinillahu wa iyyakum jami'an, ada sebagian nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang bisa kemudian dibuktikan secara secara otentik tentang adanya mereka, seperti Nabi Muhammad SAW,
ya adanya Nabi Muhammad kita tidak pernah melihatnya, tetapi bukti adanya Nabi Muhammad adalah dakwah yang kemudian sampai hari ini kepada kita. Al-Quran yang hari ini kita baca, hadis-hadis yang hari ini kita baca, itu bukti otentik tentang adanya Nabi kita Muhammad SAW, Muhammad ibni Abdillah. Ada juga kemudian bukti-bukti yang lain yang bisa dibuktikan dengan hasil-hasil karya mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah sebutkan tentang umatnya Nabi Saleh, di mana mereka watankhituna minal jibali buyuta, mereka itu ya menjadikan gunung-gunung itu dipahat seperti akhirnya menjadi tempat tinggal mereka, menjadi rumah-rumah mereka. Ya, ayat menyebutkan, kemudian secara bukti nyata bisa kita saksikan di daerah Tabuk, di daerah Yordania, itu ada bukit-bukit yang memang gunung-gunung batu diukir oleh orang-orang terdahulu, dan itu bukti di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya cerita tentang orang-orang terdahulu, dan hari ini kita bisa saksikan bukti-buktinya. Namun kenapa kemudian kita hari ini percaya akan adanya Nabi, misalkan Nabi Khidir, padahal kita tidak tahu mana buktinya Nabi Khidir? Tidak lain tidak bukan kita cukup hanya mendengar kabar dari Al-Quran bahwa adanya Nabi Khidir, ya, atau nabi-nabi yang lain yang tidak kemudian terlihat apapun bukti-bukti secara fisiknya, tetap saja ketika Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an dan nabinya SAW mengabarkan, kita harus percaya, walaupun tidak bisa kemudian kita temukan ya bekas-bekas kehidupan mereka. Ikhwani fiddin, azani Allah iyakum jami'an. Kemudian ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-12? Dan kami ya ciptakan di atas kalian, kami bangunkan di atas kalian sab'an shidada, langit yang berlapis tuh memiliki 7 lapis langit. Ya, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Rasulullah SAW pernah bersabda menyebutkan tentang keadaan ataupun kemudian bentukan diameter langit-langit Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 7 itu, ya, dengan perumpamaan dari beliau bahwasanya beliau pernah bersabda besarnya seluruh alam semesta, mencakup bumi, matahari, bulan dan seluruh isinya, digabungkan dengan satu langit yang pertama itu seperti cincin atau koin yang dilemparkan di padang pasir. Padang pasirnya itu langit kedua, dan cincinnya itu adalah langit pertama dan seluruh yang ada di dalam langit pertama. Pada langit pertama kalau kita lihat, kalau dari sisi penguatan ilmu tata surya, maka kita lihat satu gugusan tata surya yang meliputi di dalamnya itu ada matahari, ada bumi dan seterusnya, itu hanya satu dari jutaan gugusan tata surya. Ternyata subhanallah, itu semua ikhwani fiddin azanillahu iyyakum jami'an dalam satu lingkup satu langit yang pertama. Padahal langit pertama itu bandingan besarannya dengan langit kedua ya seperti cincin yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Padang pasirnya langit yang kedua. Dan seterusnya Nabi SAW menyampaikan langit kedua ketika digabungkan jadi satu dengan langit yang pertama itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Maka padang pasirnya itu adalah langit ketiga. Antum bisa bayangkan betapa besarnya. Oleh karena itu ketika kemudian ada di antara kita yang tidak percaya Allah di atas arsy, yang tidak percaya kemudian Allah di atas langit, yang kemudian nanti menyamakan ya istiwanya Allah Subhanahu wa taala, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala dengan bersemayamnya makhluk-makhluknya, maka ini adalah satu contoh ya dalam memahami akidah, dalam memahami keimanan yang keliru. Karena logika kita saja tidak akan pernah bisa
kemudian menangkap semua penjelasan Nabi SAW tentang bagaimana kemudian diameter langit-langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dari itu ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an, Imam Malik Darul Hijrah ketika ditanya bagaimana istiwanya Allah, apa kata beliau? Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wa su'alu anhu bid'ah wal imanu bihi wajib. Ya, bahwa istiwanya Allah itu maklum. Maklum maksudnya apa? Maklum diketahui dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan pengetahuan terkait tentang yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah tidak harus kemudian kita buktikan dan harus kemudian masuk pada logika kita. Terkadang logika kita tidak sampai memahami itu. Makanya Ali bin Abi Thalib menguatkan dalam satu pembahasan fikih perkataan asar beliau disampaikan oleh para ulama kita, "Lau kana hadzal dinu bil aqal lakana masul khuffaini fi asfaliha." Seandainya agama Islam ini adalah dengan akal manusia, maka sungguh membasuh khuffain itu adalah di bagian bawahnya, bukan di bagian atasnya. Tapi diperintahkan oleh Nabi SAW serta dicontohkan langsung oleh beliau diusapnya bagian atas, padahal yang kotor yang bawah. Maka logika manusia ini dalam Islam tidak kemudian semerta-merta menjadi Tuhan dan menjadi barometer kebenaran itu lewat logika kita, bukan. Tapi kebenaran itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian akal kita yang sehat memahaminya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi SAW mengumpamakan besaran langit yang pertama dengan langit kedua, langit pertama itu seperti cincin yang dilemparkan di atas padang pasir, dan padang pasirnya itu adalah langit kedua, itu menunjukkan kepada kita betapa kemudian otak kita tidak akan pernah sampai membayangkan tentang arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau ketika kemudian ditanya bagaimana istiwanya Allah, Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Maklum apa? Maklum dalam Al-Quran telah disebutkan Allah bersemayam. Sudah, nggak usah kemudian antum bayangkan bersemayam seperti makhluknya. Ketika kemudian kita mengatakan Allah bersemayam, apakah kita kemudian menyamakan Allah dengan makhluknya? Tidak. Maklum inda kullu arwan indal Quran wa sunnah. Sudah maklum di sisi Al-Quran dan Sunnah bahwa Allah itu bersemayam, tapi istiwanya Allah tidak sama tentunya dengan istiwanya makhluk-makhluknya. Jangan samakan. Makanya ketika kemudian ada orang yang menolak kaitannya dengan keimanan Allah bersemayam, berarti kamu sudah menyamakan Allah dengan makhluknya, berarti Allah butuh tempat. Siapa yang mengatakan bahwa setiap kemudian di atas itu butuh tempat yang ada yang di bawahnya? Siapa yang mengatakan, yang mengharuskan bahwasanya sesuatu yang di atas itu butuh yang di bawah? Ada kaidah itu? Tidak ada. Matahari di atas bumi, apakah kemudian matahari butuh akan sokongan dan sanggahan atau kemudian tiang yang kemudian dipancangkan di bumi? Tidak. Ya, ini harus kemudian dipahami dengan hati yang jernih, minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk yang benar. Ya, karena otak kita tidak akan sampai membayangkan hal-hal yang demikian. Makanya ketika kemudian Allah mengabarkan dalam Al-Quran, begitu yang kemudian dipahami oleh Allah dan Rasulnya, yang dipahami oleh Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka beriman. Sebagaimana Imam Malik radhiyallahu taala anhu terkaget-kaget ketika ada orang yang bertanya bagaimana istiwanya Allah. Ya, kaifa istiwa Allah, bagaimana Allah itu bersemayam. Ini bayangkan, orang bertanya tentang bagaimana Allah bersemayam. Diperintahkan untuk membayangkan bagaimana besarnya langit pertama dengan langit kedua saja, antum tidak akan pernah mampu membayangkan itu. Bisa nggak antum membayangkan bagaimana besarnya? Itu baru langit pertama dengan langit kedua. Belum lagi langit ketiga dengan langit keempat, itu langit ketiga, kedua, ke satu dijadikan satu seperti cincin, dilemparkan di tengah padang pasir, maka padang pasirnya ada langit keempat, cincinnya adalah 3 langit yang dipenuhi dengan seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Sampai seberapa Ustaz? Sampai langit ke-7, begitulah seterusnya. Dan langit ke-7 digabungkan dengan langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1, semuanya digabungkan. Dan kita yang ada di dalamnya itu, kalau dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, itu sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Bisa kebayang bagaimana kemudian kita menanyakan tentang kaifiyahnya istiwanya Allah? Gak akan.
Makanya Nabi SAW ketika kemudian menyebutkan dalam Al-Quran Allah bersemayam, sudah beriman. Al-istiwa'u ma'lum, istiwanya Allah maklum dalam Al-Quran, diketahui dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran, maka kita beriman. Dan ketika kita beriman dengan hal seperti itu, jangan menuhankan otak kita, beriman. Salah satu contoh kenapa kemudian orang-orang musyrikin Quraisy gagal dalam kemudian beriman, karena mereka membayangkan Nabi Muhammad SAW menunggangi unta dengan kecepatan yang sekian kali lipat dari unta biasa untuk kemudian menuju ke Palestina, lalu kemudian terbang ke langit dan kembali lagi ke Mekah dalam satu malam. Otak mereka tidak sampai, sehingga kemudian karena mereka menuhankan otak mereka, menjadikan kemudian apa? Tidak beriman dengan apa-apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis ngantuk, Pak? Sebar mulai jelaskan yang angel-angel do turu. Iya, kopi topi. Ya, jadi ini diantara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah langit yang 7 itu bukan hanya disebutkan dalam Al-Quran, namun juga disebutkan dan diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, ya, sebagaimana Nabi SAW pernah mengumpamakan, ya, langit yang 7 dengan 7 lapis bumi. Ya, ini juga perlu kemudian antum pelajari geografi, apakah benar bumi itu terdiri dari 7 lapis. Tetapi kalaupun antum tidak menemukan, maka itu harus kita imani. Paham ya? Kata Nabi SAW, ketika 7 lapis langit itu dan 7 lapis bumi itu fi kifatin, wala ilaha illallah fi kifatin ukhra, dan kalimat la ilaha illallah itu di timbangan yang berikutnya. Jadi timbangan itu kan begini, kalau neraca timbangan itu kan begini. Kalau sekarang kan tinggal ditaruh keluar digitalnya kan. Kalau dulu kan timbangan itu begini. Nah, tengah-tengahnya ada penyangga, maka ini timbangan, ya. Kata Nabi SAW, kalau kemudian 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lawan daripada timbangan yang ini, maka malat bihinna la ilaha illallah, maka sungguh timbangan la ilaha illallah, kalimat tauhid itu lebih berat daripada 7 lapis bumi dan 7 lapis langit yang tadi disebutkan. Berarti lapisan yang berjumlah 7 ini bukan hanya disebutkan dalam Al-Quran, namun disebutkan pula dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, sampai di ayat 12 dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan, kalau mau ditanyakan dipersilahkan. Ada? Ada yang mau bertanya? Tep Swayai memang Mas, kita berubah jadwalnya jam 2 pagi. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambahkan ilmu kita semua dan bisa kita praktekkan, serta ayat-ayat yang kita pelajari benar-benar menjadi tambahan iman dan Islam kita, bahwa betapa kemudian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat banyak kita bisa saksikan dalam aspek kehidupan kita, dalam lini-lini hidup kita, ya, di rumah, di luar rumah, di istri kita, karena memang istri juga bagian dari antara kekuasaan Allah, karena Allah ciptakan wa ja'alnakum wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Ini juga diantara tanda-tanda kebesaran Allah, sebagaimana dalam ayat yang lainnya, ya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka semua insyaallah kita bisa mentadaburi tanda-tanda kebesaran Allah dalam semua lini kehidupan kita, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menambahkan keimanan, menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.